Selamat sore Pak, selamat sore teman-teman. Baik, perkenalkan nama saya Maria Marta JB dengan NIM 1903030041 kelas B semester 5 Prodi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana Kupang. Di sini saya akan menjelaskan kembali hasil review buku keempat tentang studi paragraf dalam sejarah gerakan sosial. Bab 1 Pengantar. Ketika berbicara tentang sosialis internasionalis yang kecewa dan sosial demokrat yang mencari kehormatan nasionalis bersikeras pada jurang antara internasional aspirasi dan realitas nasional. Henry Deman mengeluh tentang ini fiksi berlebihan, sementara Turati dengan melankolis menyimpulkan bahwa apa ciri dari internasional adalah lagu dari nama itu. Seperti yang sering terjadi, kasus sejarawan politik menjamin konsep dari kerangka pemikiran politisi Porari sebagai alat heuristik, seperti yang terlihat dalam sejarah yang lebih tua dari Sosialis Internasional oleh Braunthal, sekretaris pertama Sosialis Internasional. Sason berpendapat bahwa Sosialis Internasional berbuat sedikit lain selain merumuskan resolusi kompromi yang tidak pernah sedikit pun paling penting. Namun klaim Furet pemain sejarah memiliki kesadaran akan peran mereka, dan dengan demikian sejarawan harus kritis terhadap representasi diri. Pengetahuan baru tentang Sosialis Internasional tidak hanya membutuhkan lebih banyak data dari arsip dan publikasi, tetapi sebuah teori kerangka kerja yang kaya untuk menganalisis data ini, mengajukan pertanyaan dan tes baru, hipotesis baru. Bab 2. Dari internasional lama ke internasional baru, internasionalisme. Seperti yang dikatakan Marx, semua fakta besar sejarah dunia muncul dua kali. Perpisahan internasional kedua dalam Perang Dunia Pertama adalah sebuah tragedi, sebuah trauma yang membentuk kembali pandangan dunia sosialis. Sebaliknya, kematian buruh dan Sosialis Internasional atau LSI adalah lelucon. Organisasi lama dilumpuhkan oleh perbedaan pendapat, bahkan tidak bisa melawan Hitler. Karena perpecahan antara penolong, netralis, dan pendukung konfrontation, diri mereka terbagi atas kemungkinan kerjasama dengan komunis. Rapon berpendapat bahwa itu adalah gejala kematian internasionalisme dari sosialis dan komunis. Namun yang sama menakjubkannya adalah bagaimana semangat internasionalis selamat dari pembubaran organisasi internasionalisasi. Bahkan tanpa aturan dari institusi formal, sosialisme internasional bertahan sebagai jaringan kontak seperangkat praktik, identitas, pandangan, dan nilai-nilai. Bab 3 Partai dan Rakyat, Partai Buruh dan Jaringan Sosialis Internasional. Gerakan Sosial Internasional terdiri dari jaringan partai dan pemimpin yang terus berkomunikasi secara teratur. Bab ini membahas lembaga-lembaga dan orang-orang yang terlibat dalam hubungan persaudaraan internasional. John Price mendorong adopsi sekretaris internasional penuh waktu, tetapi seringkali anggota kepemimpinan ada, apakah itu subpemimpin atau kepala pemimpin itu bertanggung jawab. Beban kerjanya berat, belajar internasional pertanyaan, menjaga korespondensi, menghadiri konferensi dan rapat luar negeri, memelihara kontak langsung dengan pemimpin partai. Sebaliknya, kantor memiliki banyak aset, prestis, kontak internasional, hak istimewa, akses kepemimpinan partai, pengaruh pada keputusan politik, dan pengalaman nasionalis. Bab 4 Partai Buruh dan Eropa Timur, Sosial Demokrasi di balik tirai besi. Pada akhir perang, Partai Buruh menghadapi benua yang terbagi oleh perang, pengalaman waktu, dan tirai besi yang jatuh dengan cepat. Pembagian Eropa membuat persatuan gerakan sosialis sulit dan menyebabkan masalah bagi kepemimpinan Partai Buruh. Hubungannya dengan Demokrat dari Eropa Timur adalah tema bab ini. Namun tidak semua divisi baru untuk waktu yang lama Inggris dan Utara
lainnya, orang Eropa telah melihat Eropa Selatan, Eropa Katolik, dan Eropa Timur sebagai asing jika tidak bertentangan. Saat para pemimpin Partai Buruh bergulat dengan ketidakpastian, mereka menggunakan analisis rasional tetapi juga praduga dari budaya. Sejarah demokrasi sosial selama pengambil alihan komunis Eropa Timur menurut Habermas biasanya digambarkan sebagai kisah penyusupan, terorisme, dan konspirasi. Bab 5. Pengembangan kelembagaan dari Konferensi Sosialis Internasional ke Komisko. Setelah kematian LSI, Sosialisme Internasional tidak memiliki organisasi dengan aturan formal dan birokrasi sampai Klaton Konferensi 17-19 Mei 1946 yang menetapkan kerangka baru lembaga konferensi reguler atau Konferensi Sosialis Internasional dan kantor permanen atau kantor informasi dan penghubung sosialis. 6 bulan kemudian, sebuah komite untuk mengadakan konferensi mengawasi kantor dan perdebatan isu-isu mendesak ditambahkan atau panitia konsultatif. Kemudian konferensi menjadi acara tahunan. Komite konsultatif digantikan oleh organ dengan otoritas politik yang lebih besar, Komisko atau Komite Konferensi Sosialis Internasional, dan sekretariat memikul lebih banyak tanggung jawab. Namun struktur dasar kaum sosialis internasional embrio menurut De Broecker sudah ada di sana pada tahun 1946. Bab 6. Partai Buruh dan Italia, Sosial Demokrasi di bawah garis zaitun. Di dalam gerakan sosialis internasional, sosialisme Italia adalah kebalikan dari Partai Buruh. Sementara Partai Buruh adalah pemimpin sosialis internasional, Partai Sosialis Italia diusir. Selagi Partai Buruh mewakili demokrasi sosial perang dingin, artinya reformasisme dan antikomunisme, Italia memiliki satu-satunya partai sosialis Eropa tanpa kepemimpinan reformis dan antikomunis. Sosialisme Italia membentuk gerakan sosialis internasional dengan oposisi dan negasi. Alasan mengapa demokrasi sosial berhasil di Inggris tetapi tidak di Italia adalah kompleks dan melibatkan faktor sosial, ekonomi, dan kontinuitas politik. Bab 7. Kantor Transportasi Luar Negeri Kecil House, Kebijakan Luar Negeri Inggris dan Sosialis Internasionalisme. Kasus-kasus Eropa Timur dan Italia telah menunjukkan bahwa Denis Healey berdiri di perhubungan kebijakan luar negeri nasional dan internasionalisme sosialis, di mana diplomasi sosial informal berlangsung. Sosialis transnasional jaringan memungkinkan aktor negara dan non-negara untuk mengkomunikasikan keprihatinan dan kepentingan, menegosiasikan keputusan, dan mengordinasikan kebijakan mereka. Informal ini interaksi membuat pengambilan keputusan atas masalah kebijakan luar negeri lebih lancar. Pemerintahan meningkatkan pemerintah ini terbukti berguna dengan kontroversial masalah seperti South Tyrol. Bab 8. Kelahiran kembali Sosialis Internasional. Pada tahun 1948, dorongan untuk memperluas Komisko mengungkapkan proyek yang berbeda untuk Sosialis Internasional. Di luar masalah dengan intervensi di Yunani dan Italia, kaum sosialis yang tertarik pada perencanaan nasional ingin menciptakan masyarakat Fabian internasional, dan kaum sosialis merangkul federalisme menginginkan sosialisme internasional untuk memimpin gerakan Eropa. Ini perpecahan akan terbukti abadi. Namun itu tidak cukup untuk meninggalkan definisi bersama sosialisme demokratis. Memang upaya rutin yang dihabiskan mencoba untuk menemukan posisi umum bersaksi tentang relevansi berkelanjutan dari internasionalisme sosialis. Setelah perang, kaum sosialis Prancis dan Belgia bersikeras untuk membangun kembali sosialis internasional sebagai pemain internasional yang aktif dan pemimpin dari angkatan ketiga.
Bahkan selama Perang Dingin, supranasionalitas adalah prioritas. Namun gagasan bahwa Eropa bisa menjadi entitas federal mungkin asosialis bertahan melampaui kekuatan ketiga. Itu akan menjadi esensi pilar utama program SFIO di tahun 1950-an. Baik, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.